Beberapa tahun lalu, kami mengatakan bahwa di masa depan, pabrik hanya akan memiliki manusia untuk mengurus robot dan anjing untuk mengurus manusia. Anda menyebut kami gila, namun inilah kami. Era AI akhirnya tiba. Anda mengabaikan video itu saat itu. Mari kita lihat apakah Anda juga mengabaikan yang ini. Namun, ini bukan saatnya untuk putus asa. Ini saatnya untuk beradaptasi. Hari ini, kami akan mengajak Anda menjelajahi keterampilan dan pekerjaan yang kini sudah usang karena munculnya AI. Selamat datang di alux.com. Nomor 1, copywriting. Mari kita mulai dengan yang paling jelas. Banyak orang gagal menerima kenyataan bahwa menulis seperti yang kita ketahui sudah dilakukan. Dari publikasi besar hingga pemasaran, copywriting, semuanya digantikan dengan AI karena AI dapat melakukannya setidaknya pada level yang sama, tetapi 100 kali lebih cepat dan sebagian besar gratis. Los Angeles Times menggunakan AI untuk secara otomatis membuat artikel tentang olahraga dan hasil pemilu. Washington Post menggunakan AI yang sama untuk membuat artikel apapun yang didorong oleh data. Forbes melakukan hal yang sama, begitu pula The Guardian. Ya, terkadang AI tersebut menghasilkan fakta tentang Bigfoot karena beberapa orang jenius juga memecat mereka yang seharusnya mengawasi AI. Namun, itu cerita yang berbeda. Namun, intinya tetap sama, keterampilan menulis dasar kini tidak berguna. Alih-alih seluruh tim penulis, Anda hanya membutuhkan seseorang untuk mengawasi dan menyempurnakan AI dan membiarkannya bekerja. Sekarang, apakah ini berarti semua konten di internet akan segera menjadi sampah? Ya, karena sangat sedikit yang akan benar-benar membuat konten yang layak dikonsumsi. Namun, kita perlu melihat bagaimana ini akan terjadi. Hingga saat itu, jika Anda seorang copywriter tingkat menengah, inilah saatnya untuk menemukan kembali jati diri Anda. Nomor 2, dukungan pelanggan dasar. Banyak yang berpendapat bahwa AI tidak dapat menggantikan interaksi manusia. Bagaimana Anda tahu naskah ini tidak ditulis oleh AI? Bagaimana Anda tahu suara yang Anda dengarkan sebenarnya bukan AI? Bayangkan saya tiba-tiba mengeluarkan bunyi bip-bip entah dari mana. Intinya, Anda benar-benar bertanya-tanya tentang hal itu sejenak. Intinya, chatbot saat ini hampir tidak bisa dibedakan dengan ucapan manusia, dan kita baru sampai pada versi 1. Anda telah meminta Siri untuk membangunkan Anda untuk keesokan paginya selama bertahun-tahun. Kita sudah terbiasa menggunakan robot untuk mempermudah tugas-tugas semacam ini. Pemrosesan bahasa alami membantu AI memahami dan meniru ucapan manusia. AI tidak merasa frustrasi. AI tidak menggurui Anda. Keluhan paling umum yang dimiliki orang-orang terhadap dukungan pelanggan adalah mereka seringkali tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Namun, bayangkan berbicara dengan perwakilan dukungan pelanggan yang benar-benar tahu segalanya dan cara memperbaikinya. Jadi ya, dukungan pelanggan juga sudah tidak ada lagi. Nomor 3, pengacara. Apa sebenarnya pekerjaan pengacara? Memberikan nasihat hukum kepada seseorang yang tidak memahami hukum. Ini didorong oleh data, artinya robot dapat melakukannya dengan lebih baik. Faktanya, firma hukum besar telah menggunakan pengacara AI sejak 2016, Anda hanya tidak mengetahuinya. Sekarang AI telah mencapai titik di mana kita dapat meniru perilaku manusia dan mereka memiliki akses ke semua data, tidak ada alasan lagi untuk memiliki tim pengacara. Dan sementara kita membahasnya, dokter, mereka termasuk dalam kategori yang sama. Ini hanya masalah distribusi dan antar muka pengguna, yang merupakan masalah yang paling mudah dipecahkan. Nomor 4, programmer. Kita berbicara tentang level pemula hingga menengah. Tetapi mungkin sebagian besar dari mereka pada akhirnya. Orang-orang sudah membuat situs web dari awal tanpa pengetahuan coding sama sekali. Pekerjaan konstruksi digital telah didemokratisasi. Grid adalah pembuat situs web yang membuat desain situs web dan kode untuk Anda hanya dengan menggunakan konten yang Anda berikan. Contoh lainnya adalah AutoCode, alat yang dapat memahami instruksi Anda dan menulis kode untuk Anda. Dan sekali lagi, ini masih dalam versi 1, hari-hari yang sangat awal. Bahkan belum setengah tahun sejak revolusi AI dimulai. Dan apakah program-program itu akan menggantikan semua programmer? Yah, mungkin tidak. Tidak semuanya, tetapi sebagian besar. Nomor 5, SEO. Antara Anda dan saya,
Kami yakin SEO sudah mati selama bertahun-tahun dan digantikan oleh waktu tonton dan rasio klik tayang, tetapi itu cerita lain. Dulu seseorang harus menelusuri situs web secara manual dan menerapkan panduan tertentu. Dulu seseorang harus menelusuri situs web secara manual dan menerapkan panduan tertentu untuk meningkatkan peringkatnya di penelusuran Google. Selain membayarnya secara langsung, itu tidak berguna. Sekarang, AI dapat menganalisis situs web Anda dan membuat perubahan untuk meningkatkan peringkatnya dalam satu klik. Tidak perlu SEO atau penulisan konten situs web seperti yang telah kita bahas di poin pertama. Nomor 6. Pemasaran. Secara harfiah, setiap aspek pemasaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat oleh AI. Penargetan audiens. AI dapat menganalisis perilaku pelanggan dan mengidentifikasi audiens target yang paling mungkin. Konten. AI dapat menghasilkan konten jangka pendek dari deskripsi hingga postingan media sosial dalam sedetik berdasarkan penelitian sebelumnya. Dan iklan, ya, sama seperti 2 poin sebelumnya yang digabungkan. Sekarang, Anda dapat berpendapat bahwa pemasaran adalah proses strategis dan kreatif, dan AI tidak dapat menangani bagian kreatif. Baiklah, mari kita bertaruh. Kami yakin hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk menjadi model Instagram AI yang tidak benar-benar ada di dunia nyata, tetapi mengumpulkan banyak pengikut dengan foto dan teks yang dihasilkan AI dan akan menjual jutaan iklan. Kami akan kembali ke topik ini setelah itu terjadi. Nomor 7. Akuntansi. Perangkat lunak akuntansi yang didukung AI dapat secara otomatis membuat faktur, melacak pengeluaran, dan bahkan menyiapkan pajak. Perangkat lunak ini juga dapat memberikan wawasan dan prediksi tentang kinerja keuangan perusahaan. Ini seperti memiliki akuntan robot pribadi yang bekerja 24/7. Ambil contoh Zero. Ini adalah perangkat lunak akuntansi yang didukung AI yang dapat secara otomatis mengkategorikan pengeluaran, membuat faktur, dan bahkan memprediksi arus kas. Perangkat lunak ini juga dapat diintegrasikan dengan alat lain untuk membuat proses akuntansi lebih efisien. Setelah hal-hal tersebut menjadi arus utama, tidak akan ada alasan untuk memiliki akuntan lagi. Nomor 8. Desain grafis dasar. Dunia akhirnya mengejar ketertinggalan AI setelah melihat bagaimana AI dapat menggambar. Sekarang, terlepas dari posisi Anda dalam topik ini, itu tidak mengubah fakta bahwa kedai kopi lokal tidak lagi membutuhkan pekerjaan desain grafis. AI hanya meminta AI untuk membuat logo dengan deskripsi bisnisnya berdasarkan cerita yang diberikan dan pekerjaan selesai. Bagaimana ini akan mengubah dunia desain? Yah, kita belum tahu, karena lihat, umat manusia belum pernah harus menghadapi sesuatu yang begitu liar sebelumnya. Kita hanya harus menunggu dan melihat. Namun satu hal yang pasti, pekerjaan desain dasar semuanya diambil alih oleh AI. Nomor 9, produksi musik. Argumennya di sini adalah bahwa AI tidak dapat membuat karya orisinal, yang berarti bahwa semua yang dilakukannya secara teknis adalah mencuri. Misalnya, Anda tidak dapat memintanya untuk membuat musik film dengan gaya Hans Zimmer yang hebat jika ia tidak mengetahui karya yang telah dibuat Hans Zimmer dan mengambil inspirasi darinya. Dan jika ia mengetahuinya, itu dianggap mencuri dari Hans Zimmer. Anda tahu, sulit untuk membantahnya. Namun bagaimana dengan ini? Katakanlah kita meminta AI untuk menganalisis setiap lagu hit dalam sejarah dan menulis progresi akord dan beberapa lirik yang kemungkinan besar akan menyentuh hati sebagian besar orang. Dan ia melakukannya. Sekarang, dari siapa ia mencuri? Kita semua. Dan bagaimana Anda membuktikannya? Anda lihat, kita mulai memasuki area abu-abu yang sangat sulit untuk menentukan di mana masukan manusia berhenti dan AI mulai. Nomor 10, mengajar. Nah, ini mungkin yang paling aneh dalam daftar ini, tetapi patut untuk diteliti. Jadi, salah satu hal yang kami temukan saat bermain-main dengan AI adalah bahwa dengan perintah yang tepat, Anda dapat mempelajari banyak hal yang sangat spesifik dengan sangat cepat, yang Anda tahu adalah sesuatu yang juga dapat Anda lakukan di aplikasi Alux. Omong-omong, ada banyak sekali pengetahuan pilihan yang dapat Anda serap dalam 10 hingga 20 menit sehari. Tapi, oke, kembali ke video ini. Sekarang, tentu saja, hal-hal yang diajarkan AI kepada Anda tidak mencakup pengalaman pribadi seseorang. Namun,
Saat Anda ingin mendapatkan informasi terbaru tentang topik tertentu dengan cepat, AI bekerja dengan sangat baik. Dan begitulah sebenarnya cara orang berhasil membuat situs web dari awal tanpa pengetahuan pengkodean sebelumnya. Mereka tidak langsung meminta kodenya. Mereka juga bertanya cara menggunakannya dan cara kerjanya. Yang membawa kita ke inti video ini. Kami sebutkan dalam video bahwa perusahaan akan segera ditinggalkan dengan hanya seseorang untuk menangani AI dan anjing untuk menangani orang tersebut. Jadi jika Anda ingin mengamankan masa depan Anda harus menemukan cara untuk menjadi orang itu. Dan cara Anda melakukannya adalah dengan mempelajari cara menggunakan AI untuk keuntungan Anda. Saat ini kita sedang mengalami skenario blockbuster global. Beradaptasi atau mati bagi 90% bisnis di luar sana. Satu-satunya yang akan bertahan dan berkembang dalam revolusi baru ini adalah mereka yang memahami cara memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas mereka sendiri hingga 10x lipat. Beritahu kami jika kami harus membuat konten lebih lanjut seputar topik ini. Itu tentu saja sesuatu yang benar-benar membuat kami semakin penasaran setiap harinya. Sampai jumpa, Aluxer, dapatkan pendidikan dan sampai jumpa lagi besok.